Bapak saya kan petani. Waktu saya kecil kan ikut ke sawah, ke kebun, dan saya mengikutilah kehidupan keseharian Bapak gitu. Kadang-kadang metik padi atau nyangku, belajar gitu, apa yang ngurus di sawah, di kebun gitu. Nah, itu kedekatan itu muncul, akhirnya saya pengen ngelukis Bapak saya. Akhirnya saya pulang kampung, terus saya motretin keseharian Bapak, akhirnya udah jadi foto, saya renungin lagi, pelan-pelan saya lukis, jadilah pameran tunggal. Pameran tunggal tema Bapak, Menjadi Sawah judulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya sebagai seniman lukis, saya asli dari Parigi Pangandaran. Tujuan saya ke Bandung dulu, cita saya ingin jadi pelukis. Dari tahun 89 saya tinggal di Bandung, terus saya awalnya belajar di Sanggar dulu, di Sanggar Olah Seni di Babakan Siliwangi. Dari situ saya keliling belajar lagi, ada di Studio 66. Kayak gini dulu di Jalan Riau. Itu juga kumpulan dosen seni rupa, saya kerja sambil belajar di situ. Saya ikut sama Pak Rudi Pranajaya pelukis, itu juga seniman melukis, dan saya lebih fokus memang dulu belajar pengen jadi pelukis gitu. Setelah itu saya mencoba kontrak di daerah Cigadung, Cipahit. Waktu itu saya ingin khusus fokus ke karya sendiri, akhirnya saya kontrak tahun 96 di daerah Cipahit, Cigadung. Di situ saya sambil berkarya, sambil merekam suasana lingkungan sekitar, anak-anak bermain, saya lukis gitu. Mulai ketertarikan ngelukis anak tuh dari tahun 95 lah, 96 gitu. Di Cigadung dulu dari tahun 2000, ya alhamdulillah saya beli rumah pertama, terus saya beli, ini tahun 2001 beli lahan studio ini. Tahun 2002 saya pemeran tunggal di Selasar Sunario, alhamdulillah dapat rezeki saya bangun studio. Makanya dari sini, KP Studio Ros itu dari sini. Jadi saya sebagai seniman lukis, saya dulu waktu saya ikut di Ibu Hei, bercita-cita saya ingin punya studio seperti Ibu Hei. Ya alhamdulillah saya laksanakan, cita-cita saya dapat bikin studio ini. Setelah ini ya akhirnya berkembang, 2005 beli rumah itu urusan parkir, dan 2006 saya bangun galeri buat ruang display. Terus 2006 beli lahan saung ini. Saya ingin bikin saung. Jalan-jalan ke tukang antik dapat bekas lumbung padi. Sejak berdiri saung itu, saya pelan-pelan ngumpulin barang-barang ini. Akhirnya konsepnya dari saung ini terus pelan-pelan. Sampai 2013, sempat ke Singapura dulu, dipamerkan di Singapura Biennale. Ya alhamdulillah ada kurator dari ITB, nama aslinya Amundite Siregar. Dia yang menyadarkan bahwa saung saya itu karya gitu, bukan hanya sekedar saung. Jadi kalau itu benar-benar fokus dan niat gitu ngumpulin barang-barang ini. Akhirnya setelah pulang dari Singapura, saya pasang lagi, terus saya fokus lagi. Terus akhirnya berkembang jadi suasana. Nah, udah jadi suasana, 2018 baru kepikiran buka warung kopi. Awalnya mungkin kerjasama sama orang dulu, udah itu ya akhirnya sendiri. Terus sekarang. Nah, saya ditawarin sama Galeri Sumarja, terus saya tawarin pameran tunggal, terus saya merenung dari karya yang orang lagi magang bakul, terus ada lahan pertanian gitu. Nah, setelah dari situ saya merenung, terus ingat bapak saya kan petani. Waktu saya kecil kan ikut ke sawah, ke kebun, dan saya mengikutilah kehidupan keseharian Bapak gitu. Kadang-kadang metik padi atau nyangku, belajar gitu, apa yang ngurus di sawah, di kebun gitu. Nah, itu kedekatan itu muncul, akhirnya saya pengen ngelukis Bapak saya. Jadi pertama konsepnya penghormatan ke Bapak, kedua menggali semangat hidupnya, tiga penghormatan petani. Jadi tiga konsep itu yang saya angkat. Jadi muncullah ide itu, ya akhirnya saya pulang kampung, terus saya memotretin keseharian Bapak, akhirnya udah jadi foto, saya renungin lagi, pelan-pelan saya lukis, jadilah pameran tunggal. Pameran tunggal tema Bapak, Menjadi Sawah judulnya. Dari situ juga pelan-pelan saya ngumpulin barang ini kan, memori masa lalu saya. Waktu saya kecil itu di dapur saya itu seperti kayak di belakang itu. Jadi waktu saya kecil itu barang-barang ini, barang-barang keseharian yang saya pernah pakai, benar-benar ya, memori masa lalu yang saya wujudkan itu. Saya waktu kecil udah mulai punya bakat, dan memang waktu SD, SMP, di antara pelajaran menggambar paling menonjol. Terus saya SD SMP senang olahraga juga, tapi saya waktu itu belum menyadari saya punya bakat ini, saya pengen menekuni serius gitu. Nah, udah SMA mulai saya tuh menyadari saya punya bakat ini melukis. Akhirnya pulang sekolah daripada main keluar, saya melukis potret. Pertama potret keluarga, terus potret tetangga, potret buru-buru. Akhirnya banyak orang yang pengen dilukis. Dulu kan orang yang punya foto cuma dari KTP aja kan, akhirnya dibesarin, dari KTP itu dibesarin dilukis gitu. Akhirnya alhamdulillah dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 tuh ada aja yang pengen dilukis. Akhirnya dari situ saya bertekad untuk pengen menekuni bakat saya. Keluar SMA langsung saya ke Bandung, terus ke Bandung saya pengen belajar fokus melukis. Akhirnya dapat di Sanggar Olah Seni dulu, tahun 89 saya. Alhamdulillah sampai sekarang. Otodidak, saya nggak kuliah.
belajarnya di Sanggar awalnya, terus setelah itu ya kerja di Studio 66 tuh kumpulan dosen seni rupa. Nah saya alhamdulillah, saya walaupun tidak kuliah tapi bergaul sehari-hari dengan dosen-dosen seni rupa. Sambil kerja tuh sambil belajar, malamnya ngelukis, terus siangnya kerja tapi hubungan ke seni. Bikin patung, bikin lukisan mural, bikin segala macam karya seni aja gitu. Jadi kadang-kadang masih malam ngelukis saya liatin, terus saya minta masukan. Alhamdulillah dari situ banyak masukan. Jadi kayak belajar aja, saya bukan bekerja di situ, merasa belajar gitu. Saya dari 6 saudara, saya ke-6, laki-laki semua. Yang seni itu saya aja sendiri. Yang pertama menjahit sama potong rambut, yang kedua mebel, kayu, terus ketiga bengkel, keempat polisi, kelima dagang, yang keenam saya pelukis. Ini bakat alam, jadi bukan bakat dari turunan orang tua, tapi saya spirit energi bapak saya bawa melalui benda ini. Jadi saya kayak bertani, jadi saya ngolahin itu, ini lahan pertanian saya. Jadi spirit bapak saya bawa gitu. Jadi memori masa lalu terus muncul gitu. Jadi ketika saya dapat barang gini, saya suka bawa, simpan terus. Dan benda ini punya nilai sejarah, punya nilai histori. Dan bapak saya pernah pakai, dan saya dibesarkan dari hasil keringat petani. Dan itu yang saya bangun tuh energi itu, spirit itu gitu. Dan mudah-mudahan spirit saya menular ke generasi berikutnya. Jadi jangan sampai dilupakan jasa petani, jasa orang tua gitu. Kan petani buat cuma bapak saya aja. Jutaan petani harus dihargai, dan bapak juga saya udah menjadi bapak, contohkan hargailah orang tua. Jadi jangan merasa kita udah sukses lupa jasa orang tua gitu. Bandung pertama kali saya lihat Sanggar itu saya merasa wah saya belum apa-apa gitu. Waktu di kampung saya merasa paling bagus menggambar itu karena nggak ada tempat apresiasi seni dan nggak ada yang mensupport. Akhirnya bakat alamnya saya tekuni aja. Tapi setelah ke Bandung saya lihat di Sanggar, saya merasa wah saya belum apa-apa gitu. Walaupun di kampung udah merasa jago gitu. Tapi pas lihat di Sanggar, lihat teman-teman yang lain udah pada gambar di kanvas, di warna. Kalau saya dulu kan masih hitam putih, pakai pensil gitu. Jadi merasa wah semangat gitu. Saya belum apa-apa. Ketika saya masuk Sanggar itu, wah besok langsung daftar, langsung tidur di situ. Saya kayak pesantren aja di situ. Jadi ketika saya awal ke Bandung, hijrah ke Bandung itu saya minta doa ke ibu, dan saya mencuci kaki ibu saya. Saya minta doa, mudah-mudahan cita-cita saya tercapai. Ya ibu saya hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan tercapai cita-cita jadi seniman, jadi pelukis. Gitu. Ya alhamdulillah doa itu yang saya rasakan itu. Ini buah perjuangan bapak saya tuh, bapak saya dari dulu hidupnya cukup untuk makan. Saya bisa gini tuh karena tetap doa dan spirit bapak saya bawa, dan doa bapak dan doa ibu saya juga saya bawa. Akhirnya alhamdulillah sampai bisa gini tuh bukan cuma perjuangan saya aja, tapi doa dan perjuangan bapak saya juga sangat mendukung gitu. Dari kampung juga saya mungkin dianggapnya pendidikan cuma SMA. Background saya mungkin anak petani. Waktu itu saya mungkin ada dorongan, saya ingin menunjukkan bahwa setiap manusia, setiap orang tuh punya skill, punya kemampuan, punya rezeki masing-masing. Dan saya tunjukkan itu. Dan alhamdulillah ketika saya menunjukkan spirit dari situ, saya bisa sampai sekarang tuh energinya dari situ. Jadi saya menunjukkan ke orang, jangan disepelekan. Setiap orang pasti punya kelebihan dan harus tunjukkan. Saya hijrah dari kampung ke Bandung tuh ingin merubah kehidupan. Ya alhamdulillah saya bisa menemukan jalan hidup di sini. Dan tapi spirit itu tetap dari kampung saya bawa tuh. Doa dan dorongan dari ibu saya dan bapak saya tuh sangat berharga buat saya. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang yang sesuai dengan cita-cita saya. Dengan Sanggar, Ibu Hei, terus di Parudi, terus di Tatanggana, sampai dapat jalur sini. Terus akhirnya kenal dengan Pak Sunaryo juga. Akhirnya dapat masukan dari Pak Sunaryo juga, workshop di Pak Sunaryo juga. Tahun 2002 saya pemeran tunggal di Selasar Sunaryo. Alhamdulillah dapat rezeki, saya pengen ngebangun ini. Jadi saya mau disuruh apapun ya, saya penting saya dapat masukan, dapat ilmu dari orang itu gitu. Jadi alhamdulillah modalnya mau kerja, mau belajar. Jadi bukan hanya sekedar ngelukis, tapi ketika orang membutuhkan tenaga saya mau dan siap gitu. Ya selalu itu. Saya diundang sama Kang Iman Soleh. Kang Iman Soleh itu seniman teater, dan saya juga silaturahmi dengan seniman, bukan cuma pelukis saja, tapi dengan seniman teater, dengan musik, dengan ini. Akhirnya waktu itu ada kunjungan Pak Anies Baswedan ke Kang Iman Soleh ke CCL. Nah, saya diundang sama Kang Iman Soleh. Kang, nanti malam minggu mau ada kunjungan Pak Anies ke CCL, ke tempat saya katanya. Saya kan kalau pengen mengunjungi sesuatu atau sama orang tuh saya nggak mau tangan hampa. Saya pengen ngasih sesuatu gitu. Kang Iman gimana kalau saya lukis Pak Anies gitu. Wah itu bagus itu. Nah, saya lukis udah jadi, saya bawa. Pas di acara itu dijadwalkan saya ada penyerahan lukisan dari Kang Rosid ini. Pak Anies kaget, kok baru kenal udah dilukis gitu. Saya pertama kenal dengan Bapak, saya pengen ini ngasih sesuatu
buat Bapak. Oh iya, terima kasih. Setahun kemudian udah jadi menteri ketemu lagi. Wah Kang, itu lukisan Kang Rosid saya pajang di depan kamar saya. Terus kemarin istrinya dilukis. Waktu dia ulang tahun pernikahan saya undang juga. Jadi alhamdulillah jadi silaturahmi. Jadi seni itu kan nggak harus selalu jadi uang, tapi dari silaturahmi itu yang mahal gitu. Dia sampai 3 kali ke sini tuh karena ada suasana ini. Jadi yang saya bangun tuh nilai seni itu semata niat ibadah, dan seni itu hanya benar-benar untuk membangun silaturahmi. Jadi kita punya karya harus bermanfaat buat semua orang. Punya tempat ini juga pinginnya berkah dari semua orang, dari mana-mana bisa menikmati gitu. Rezeki itu nggak harus selalu jadi nilai uang, tapi rezeki itu bisa kena gini juga saya rezeki. Jadi nggak harus selalu orang datang ke sini pakai tiket, dan rezeki udah ada waktunya datang sendiri. Mungkin dari silaturahmi dari awal ketemu gini bisa ada sesuatu. Jadi dibalik itu mungkin ada rezeki juga. Jadi pensil itu jadi cangkul saya, jadi identitas saya, ciri khas saya. Bentuk jadi pensil itu jadi ikon saya. Jadi dari depan sampai ke belakang tuh bentuk pensil di mana-mana ada kan. Jadi spirit itu yang saya bangun. Jadi ya alhamdulillah saya punya skill, punya pilihan media ya nyambung. Dan ketika saya numpuk arsira dengan media pensil lebih kerasa gitu. Ngolah rasa kan saya senang detail gitu, dirasakan ya. Jadi ketika saya ngelukis wajah itu dirasakan sampai kalau belum stuck di hati terus aja gitu. Itu ngolah rasa kan, dengan media pensil itu yang cocok dengan apa yang saya inginkan, apa yang saya tuangkan di karya. Kalau pakai cat mungkin kurang. Ada yang pakai cat yang objek Bapak karena itu bidangnya besar, goresan kerutan ininya beda dengan pensil. Nah itu harus pakai cat. Tapi kalau untuk bidang-bidang yang nggak terlalu besar, yang lebih ininya pensil. Memang setiap orang tuh pasti dikasih skill masing-masing, dikasih bekal talenta masing-masing. Jadi kadang-kadang banyak yang nggak sadar ketika dilahirkan sampai dewasa, orang kadang-kadang bingung saya ngapain, buat apa, karena nggak punya kesadaran bahwa dalam dirinya tuh dia punya bakat, punya skill. Kadang-kadang ada yang sadar nggak sadar gitu, kita punya skill tapi kita bingung gitu. Bingung tuh apakah bisa hidup dari skill ini gitu. Dan saya waktu awal ke Bandung dulu sama kakak, soalnya di Bandung juga pelukis susah, itu di pinggir jalan, di teng-teng juga susah jualnya. Kalau saya sih nggak mikir ke situ, tapi saya pengen menekuni aja. Ya alhamdulillah dari situ rezeki mengikuti aja. Kita mau berkarya aja terus, menggali skill saya. Jadi kata orang tua hati-hati di jalan. Jadi sesuai dengan kehendak hati. Itu prinsip saya itu. Saya sih pinginnya mudah-mudahan saya dengan usia sekarang udah 56, saya mudah-mudahan ada sisa umur saya, apa yang saya bisa lakukan, terus saya berkarya dan saya pingin ngumpul di artefak petani ini, benda-benda ini. Si benda itu kayak nyari orang yang peduli, jadi datang sendiri si benda ini. Ya mudah-mudahan apa yang kita wujudkan, apa yang kita inginkan itu bermanfaat buat semua orang, dan generasi saya mudah-mudahan bisa melanjutkan. Jadi jangan sampai hanya sebatas saya aja. Sayang kalau hanya sebatas saya aja, ini tiba-tiba saya udah nggak ada, jadi barang ini hilang begitu saja lenyap. Jadi saya waktu ada rezeki itu ada peluang untuk saya beli lahan, ini harus beli lahan aja. Jadi uang tuh alhamdulillah dari rezeki itu datang, bayar ini. Dari ini juga saya bangun ini juga waktu dapat pamerannya, bangun studio. Jadi setiap hari itu ada aja gitu tahapan-tahapan ininya. Yang saya bangun itu spirit itu. Saya berterima kasih terutama ke ibu saya yang mengandung, yang melahirkan saya, bapak saya yang membiayai hidup saya dari kandungan, setelah lahir saya dewasa sampai SMA. Setelah SMA saya hijrah ke Bandung. Bagi saya itu sangat berharga sekali doa dan perjuangan bapak saya sampai membesarkan saya. Penghormatan saya ke ibu saya, ke bapak saya itu sampai sekarang nggak bakalan putus karena energi itu yang saya bawa. Jadi ketika saya melukis bapak terus ada wajah bapak terpajang itu kayak ketemu tiap hari. Jadi energi spirit itu yang terus saya bangun. Ya mudah-mudahan energi dan spirit saya itu menular ke lintas generasi. Jadi jangan sepelekan perjuangan orang tua. Itu aja.